Pak Jun akan menyampaikan praktek dari kemitraan dengan industri. Jadi beliau dari industri dari PT Bambang Jaya. Oke, kalau gitu menyingkat waktu aja, mungkin Pak Jun bisa sekitar 5 menit atau 10 menit, Pak Jun kalau bisa. Nanti kita Siap. lebih bertanya untuk diskusi, jadi nanti lebih enak diskusi kalau kita. Monggo Siap. Pak Jun, kami persilakan. Siap, terima kasih Pak Kholik. Saya maksimalkan materinya. Mudah-mudahan cukup waktu untuk kita berdiskusi lebih panjang. Saya menyapa dulu yang terhormat, yang mulia, Bapak Haji Adi Dwi Putranto, kemudian Bapak Andreas Gose, Ibu Nurul Indah Susanti, Senior Master Bapak Resa, Bapak-Bapak Kepala Sekolah atau BKK SMK Mitra BND yang utama, dari SMK Islam 1 Blitar, SMK PGRI 2 Jombang, SMK Dwi Jawa Bakti Jombang, SMK Negeri 1 Pungging, SMK Swasta 3 PGRI Malang, SMK TJB Tuban, dan SMK-SMK lain mitra yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kebetulan hadir dalam meeting Zoom kali ini. Terima kasih Pak Kholik atas kesempatannya berbagi ini ya, story terkait strategi nasional vokasi, bagaimana implementasinya di SMK. File saya sudah show up ya, Pak Kholik. Sudah Pak, sudah kelihatan. Monggo. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin menyampaikan kalau barangkali ada yang belum kenal dengan Bambang Jaya. Bambang Jaya ini adalah manufaktur atau produsen trafo terkemuka di Indonesia. Produknya, brandnya adalah BND. Saat ini kita juga mengembangkan EV Charger. Kita berdiri tahun 1985 di Surabaya. Kita ada 2 plant di Rungkut dan Ngoro Mojokerto. Ini saya show up secara cepat beberapa fasilitas di tempat kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke tempat kami, ya tentunya tidak dengan fasilitas-fasilitas atau produk-produk yang kita miliki. Kemudian, nah ini beberapa contoh produk yang kita miliki. Ya, jadi betul-betul kita banyak jurusan yang cukup untuk ini ya, bermitra dengan banyak SMK. Nah, latar belakang vokasi di Bambang Jaya, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manpower saat ada pemindahan unit bisnis kita dari Surabaya ke Mojokerto. Kemudian strategi panjang bagi perusahaan agar mempunyai tenaga kerja yang terampil, militan dan sesuai kebutuhan. Jadi tidak hanya loyal kita mencarinya, tetapi militan. Saya rasa ini juga dicari oleh hampir seluruh perusahaan. Kemudian kegiatan vokasi ini juga untuk pemenuhan kebutuhan karyawan yang sesuai kualifikasi dan kompetensi, karena memang ini memakan waktu yang lama. Di tempat kami 6 bulan seseorang itu baru bisa align dengan bisnis kami. Kemudian ini juga aktivitas membangun competitiveness agar perusahaan bisa tetap terus hidup. Kemudian ini juga merupakan program CSR perusahaan kami. Kemudian benefit program vokasi bagi kami, yang pertama adalah memperpendek, yaitu waktu orientasi untuk memahami budaya kerja di PT Bambang Jaya. Terus kemudian memperpendek waktu pelatihan untuk penempatan di PT Bambang Jaya. Kemudian waktu pemenuhan akan kebutuhan manpower di PT Bambang Jaya. Jadi kami untuk pemenuhan di tingkat operator selesai, gitu. Artinya tidak butuh waktu yang lama ketika kita ada kebutuhan penambahan manpower, kita tinggal melihat mitra-mitra kita yang sudah pernah menjalin kerjasama dengan kami, siapa yang sudah pernah prakerin, bahkan yang masih magang, berpotensi segera kita naikkan, ya maka kita akan naikkan status. Ini juga sebagai media corporate branding perusahaan. Terus kemudian benefitnya bagi kami juga mendapatkan source manpower yang tidak terkontaminasi perilaku negatif dari pihak luar. Berikutnya adalah menciptakan spirit of competitiveness di lingkungan kerja PT Bambang Jaya. Kemudian juga benefit program yang lainnya adalah mengendalikan perilaku negatif karyawan karena keterlibatan pihak sekolah dalam memonitor anak didiknya, bahkan setelah menjadi karyawan perusahaan sekalipun. Ini kami rasakan. Jadi sebagai HR di BND Corporate,
kami memiliki banyak staf personalia, itu Bapak Ibu guru BKK itu juga staf personalia yang membantu kami untuk mengendalikan perilaku negatif dari karyawan yang berasal dari pihak sekolah. Kemudian benefit program ini bagi institusi pendidikan, ini meningkatkan daya saing bagi SMK atau lembaga pendidikan karena keterserapannya di dunia kerja. Kemudian ini juga menjadikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan karena keterserapan siswa didiknya, memiliki media pembelajaran bagi siswa didik untuk meningkatkan kapasitas kapabilitas serta kompetensi, juga memahami dunia kerja dan budaya kerja perusahaan. Yang keempat, pemenuhan terhadap persyaratan kelulusan bagi siswa. Yang kelima, memiliki pilihan tempat berkarir bagi penyerapan lulusan sekolah. Kemudian bentuk program vokasi di kami, prakerin, praktek kerja industri, kemudian pemagangan di job training, baik dari guru maupun siswanya. Ya, ini ada pemagangan guru juga, kemudian sinkronisasi kurikulum, ini yang sudah kita lakukan ya, terus kemudian teaching factory, makanya kami sebut mitra kami yang utama tadi adalah mitra-mitra kami yang telah bentuk kerjasamanya hingga sampai teaching factory. Kemudian sarana pembelajaran, D&D mengajar. Kemudian best practice ya, terkait pelatihan vokasi. Jadi Bapak Ibu yang gurunya juga pernah mendapatkan pelatihan ajaib sebagai pelatih tempat kerja, tentunya apabila bermitra dengan perusahaan, barangkali perusahaan tersebut belum bisa mengidentifikasikan job kompetensi, maka kiranya dari pihak Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan pelatihan pelatih tempat kerja membantu perusahaan. Nah, syukur-syukur perusahaannya sudah mempunyai identifikasi job kompetensi, itu akan mempermudah dalam hal sinkronisasi terhadap jurusan-jurusan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ini yang juga kami lakukan, kami mengidentifikasikan job kompetensi, kemudian kami melakukan seleksi dari SMK. Ini best practice-nya dari sisi perspektif kami ya, Bapak Ibu, selaku dunia usaha, dunia industri. Kemudian dari seleksi SMK, setelah kita temukan, kita lakukan MOU, Memorandum of Understanding terkait legal protection. Artinya ketika kerjasama ini dilakukan, kita sudah mempunyai dasar dasar legal formalnya ya, supaya asumsi-asumsi negatif dari kegiatan vokasi itu dapat kita hindari. Terus kemudian ini juga melindungi kepentingan perusahaan, karena di dalam MOU juga bisa masuk non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Kemudian dari MOU kita berangkat melaksanakan kurikulum alignment atau sinkronisasi kurikulum. Saya tadi sepakat Bu Nurul, kemudian Pak Reza, bahwa contoh yang ada di Jerman itu menunjukkan bahwa industri adalah sesungguhnya pemilik konten vokasi. Jadi kalau ada sinkronisasi, seyogyanya adalah dunia pendidikan yang mengikuti kami. Dan kami jangan dipaksa untuk mengikuti kurikulum yang ada di dunia pendidikan. Karena yang terjadi adalah bukan nanti terjadi harmonisasi gitu. Ya, jadi ceritanya kalau sinkronisasi itu kan perkawinan, tapi kalau ternyata dipaksa karena ternyata beda identitas itu kan juga tidak bisa jadi. Kemudian dari kurikulum alignment atau sinkronisasi kurikulum, kita bisa melangkah pada kegiatan teaching industry dan teaching apprentice, ini magang guru dan industri mengajar. Kemudian kita juga bisa berlanjut setelah itu dengan menseleksi kandidat, baik itu untuk kegiatan prakerin maupun magang. Kemudian kegiatan vokasional di industri, dari seleksi itu masuk ke vokasional di industri, atau kemudian dari dua opsi, kalau selesai berarti ada sertifikat, atau lanjut dalam kegiatan teaching factory. Kemudian contoh bahan sinkronisasi kurikulum dari industri, ya ini kami biasanya sampaikan Bapak Ibu. Terus kemudian contoh rencana terkait pendidikan vokasi di perusahaan. Nah, ini sebagai logbook ya, atau tolok ukur ini siswa kita sudah sampai sejauh mana untuk peningkatan kompetensinya dalam kegiatan di tempat perusahaan.
Kemudian contoh kegiatan ini ya, sinkronisasi. Jadi pastikan industri itu telah memiliki atau mampu memetakan kompetensinya Bapak Ibu. Supaya apa? Mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan sinkronisasi. Jadi kalau industri belum melakukan profiling materi kompetensi, ya Bapak Ibu mungkin bisa bantu dari timnya Bapak Ibu yang sudah menjadi pelatih tempat kerja. Ini kalau ini kami susun, dan kami kalau sudah ber-MOU dan kami pasti ini kami beri. Kemudian diskusi antara perusahaan dengan sekolah ya, sekolah kejuruan atau vokasi, bisa seputar bagaimana mewujudkan kesepakatan waktu dan materi isi pendidikan vokasi, ini mau berapa lama, 6 bulankah gitu ya, atau 3 bulankah, gitu. Kemudian apa saja tuntutan kegiatan sehari-hari di perusahaan, apakah memang harus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan karyawan kita gitu loh, memenuhi 40 jam seminggu gitu. Kemudian materi kerja terkait softwarenya apa, barangkali kita kalau di kami kegiatan drawing ya berarti harus ada sinkronisasi software juga, jangan sampai kita menggunakan software A, dari industri menggunakan software B, ya tentunya ini akan menjadi kendala atau hambatan ketika kita melaksanakan kegiatan sinkronisasi kurikulum. Kemudian metode apa yang diterapkan di sekolah dan perusahaan, dan bagaimana pengalaman dengan hal tersebut. Terus kemudian status prestasi pemagang, ini juga menentukan apakah ini bisa kita olah yang bersangkutan untuk menjadi calon atau kandidat orang kita. Kemudian yang menjadi penyebab gangguan belajar dan bagaimana memperbaikinya. Terus kemudian bagaimana hasil ujian secara keseluruhan dan bagaimana cara mengevaluasinya. Sedikit lagi Bapak Ibu, jadi program kegiatan Bambang Jaya dalam angka untuk kegiatan vokasi ini dalam tahun 2022 ya. Jadi Bapak Ibu, kami juga berikan uang saku kepada siswa prakerin dan siswa magang, total setahun itu 1,6 M. Kemudian untuk teaching factory, terus terang Bapak Ibu, kami dalam kegiatan vokasi selalu mengarahkan pada teaching factory. Kenapa? Karena memang teaching factory ini adalah pembelajaran berbasis kompetensi yang dikawinkan dengan pembelajaran berbasis produksi, dan kami meyakini ini adalah metode yang cukup efektif dalam upaya meningkatkan kapasitas dari siswa SMK. Internet saya nggak. Oke, saya lanjut ya. Jadi teaching factory itu proses keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen, dalam hal ini industri. Kemudian produk yang dihasilkan dapat berupa barang dan jasa. Ya, ini tujuan teaching factory. 1, meningkatkan kompetensi lulusan SMK. 2, meningkatkan jiwa entrepreneur lulusan SMK. Jadi Bapak Ibu, boleh saya sampaikan, kami ini ada 200 item part transformer yang bisa dilaksanakan oleh di tempat Bapak Ibu. Ya tentunya ini juga membuka peluang bagi lulusan SMK yang kebetulan memiliki modal dan skill yang mumpuni untuk bermitra dengan kami. Teaching Factory juga menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Jadi sekolah yang bermitra dengan kami yang telah melaksanakan kegiatan TEVA, itu praktikumnya sekarang hasilnya tidak menjadi hafalan, tetapi kami serap sebagai barang TEVA. Kemudian ini juga meningkatkan kerjasama dengan industri atau entitas bisnis yang relevan. Ya, kalau di kami tentunya bukan bekerja sama dengan kompetitor kami ya, boleh dengan entitas bisnis yang lain yang mungkin relevan tetapi bukan memproduksi transformator. Ini juga meningkatkan sumber pendapatan sekolah. Kalau memang setiap sekolah yang memiliki kapasitas yang sama dengan produk yang bisa kami serap, ya tentunya bukan hal yang mustahil, ini bisa meningkatkan sumber pendapatan sekolah. Nah, ini beberapa langkah pengelolaan teaching factory, mulai dari analisis produk, analisis kebutuhan bahan, spesifikasi peralatan, analisis biaya,
analisis kompetensi SDM, kemudian analisis standar kompetensi kelulusan, analisis modul, job sheet, bahan ajar, dan analisis tim teaching factory. Saya percepat ya, karakteristik kurikulum SMK, Bapak Ibu, bidang keahlian atau program studi keahlian disesuaikan dengan kompetensi global. Loss. Kemudian melibatkan pengguna dunia usaha, dunia industri, ya ini karakteristik kurikulum SMK. Jadi pasti kalau Bapak berupaya, sekolah Bapak Ibu berupaya agar lulusannya tingkat kelulusannya bisa terserap dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak kerjasama dengan budi. Kemudian pembelajaran SMK berbasis proyek dengan penilaian standar industri, ya ini kita bisa artikan ini sebagai TEPA. Kemudian sekolah terbuka bagi siswa untuk belajar menggunakan waktu lebih lama dalam pelajaran. Kemudian membentuk kultur sekolah yang produktif dengan membangun manajemen industri. Jadi mau nggak mau ketika sekolah melaksanakan kegiatan TEPA, maka terjadi transformasi budaya industri terhadap sekolah, entitas sekolah. Kemudian ini yang kami harapkan, kelas 12 konsentrasi pada pembelajaran kompetensi kejuruan, di mana kami berharap kegiatan prakerin itu berangkat dari kelas 12. Alhamdulillah tahun ini di SMK negeri sudah mulai bisa jalan di kelas 12. Kalau dari swasta udah mulai tahun kemarin, itu udah di kelas 12. Ini saya skip aja ya, model pembelajaran industri di SMK. Nanti kita diskusi aja. Nah, ini contoh teaching factory di kami, jasa wiring, assembling pekerjaan garkom atau gardu kompak atau kompak substation. Ini adalah peralatan listrik yang umumnya terdiri dari pengaman, medium voltage, transformator, dan panel LV yang dimasukkan dalam enclosure atau housing berbahan metal atau logam. Ini drawingnya jelas, mau pasang bautnya berapa, sepanjang siswa jurusan yang keahliannya secara basic memiliki skill bisa baca gambar teknik, tentunya ini mudah. Ya, kemudian ada jasa wiring assembling lain untuk kegiatan pekerjaan yang lain, ya. Jadi assembling, pemasangan kabel HV, LV, pemasangan support kabel HV, LV, assembling baterai, pemasangan support fan dan fan-nya, kemudian pemasangan box control. Ini beberapa contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ini kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Ya, ini teaching factory yang di tempat kami yang sudah dilakukan juga. Pembuatan part produk, saya rasa mudah. Drawingnya pasti kami beri, tentunya dengan MOU terlebih dahulu. Kemudian, nah ini ada pembuatan part produk lagi. Ini juga sudah berjalan di salah satu mitra kami yang kebetulan insya Allah ada di sini juga. Jadi dukungan perusahaan dalam meningkatkan soft skill siswa SMK. Yang pertama menyelaraskan kurikulum sekolah dengan materi kompetensi perusahaan. Kemudian memberikan materi pembekalan ke sekolah atau lembaga pendidikan mitra seperti bagaimana memenangkan persaingan kerja dan menghadapi wawancara kerja, safety at work, 5S, kemudian building karakter, create corporate culture, pemberian bantuan dan alat-alat edukasi ke SMK. Beberapa dokumentasi Bapak Ibu, nah ini kebetulan trafo edukasi ini juga kita berikan kepada salah satu mitra kita. Kemudian, nah ini beberapa dokumentasi kegiatan vokasi yang kami laksanakan. Jadi kami memiliki mitra mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lombok, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa dokumentasi, ya, ini pemberian hafalan ke jurusan pengelasan SMK 1 Bumbing, kemudian kompetensi perusahaan, kompetensi sebagai perusahaan penggerak vokasi. Ini terima kasih kepada Kadin dan pihak Katriar yang memberikan beberapa sertifikasi kepada kami dan personel PT Bambang Jaya untuk menyemarakkan kegiatan vokasi.
sehingga betul-betul kita bisa memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kapasitas kapabilitas siswa-siswa SMK, dan ujung-ujungnya adalah keterserapan. Ini beberapa penghargaan yang kami peroleh sebagai perusahaan penggerak vokasi di Jawa Timur, diberikan oleh Bapak Ketua Umum Kadin Jatim, Bapak Haji Adi Dwi Putranto, dan Direktur Kadin Institut, Ibu Nurul Indah Susanti. Kemudian beberapa penghargaan yang kita dapatkan selaku industri penggerak pelaksana vokasi. Ini juga penghargaan dari Menaker sebagai partisipasi penyelenggaraan pemagang. Saya rasa itu Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke diskusi. Terima kasih Pak Polik, saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih Pak Jun.